Shalom teman-teman, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi meskipun masih lewat video, tapi kita masih diizinkan sama Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih setia-Mu ya Bapa yang Engkau berikan buat kami, untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan, hingga kami masih bisa beribadah hingga hari ini ya Bapa, meskipun dengan cara yang berbeda, tapi kami percaya hadirat-Mu selalu memenuhi kami dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian, lebih baik satu hari di bulan. Berdiam di dalam
mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat setiap berkat-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan dapat masuk ke hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya juga firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Shalom saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara mengamini lagu ini karena memang Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai atas janji-janjinya. Ya, tema kali ini tentang membahas bagaimana mengikuti jejak Kristus dalam mengelola keuangan. Tema ini juga sering menjadi guyonan karena dikira tema ini khusus untuk orang-orang kaya, orang-orang yang banyak duit, yang sibuk mengelola keuangannya. Sebab faktanya boro-boro uang masuk mampir, lah pergi aja tanpa pamit. Kasihan ya saudara. Tapi ya ini adalah fakta yang bisa terjadi kepada siapa saja. Apalagi ini dalam kondisi pandemi, banyak PHK, cari kerja susah, keluar rumah tidak leluasa, dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi ingatlah saudara, bahwa ada tertulis dalam firman Tuhan, yakni dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah pada Tuhan, lakukanlah yang baik, berdiamlah dalam negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan sesuai apa yang kamu inginkan dalam hatimu. Petikan firman yang singkat ini sebenarnya sangat mudah dibaca dan diartikan. Namun sering kita remehkan karena tinggi hati kita. Saya mengajak Anda menyelidiki kenapa firman Tuhan ini sering kita ragukan. Tetapi satu syarat yang besar diperlukan. Syarat apakah itu? Kita harus bisa merendahkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya sampai merasakan bahwa kita adalah bagian dari ciptaannya yang masih kosong, yang perlu pengisian, perlu pertolongan dari Tuhan. Baiklah, kita awali dengan memaknai kata baik yang tertulis dalam firman Tuhan, lakukanlah dengan baik. Baik itu tentunya adalah melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang berdampak positif dan tentunya kepada Tuhan maupun ciptaannya. Ditambah lagi harus sesuai dengan yang dikehendakinya. Sekali lagi harus dimaknai utuh, yakni memberikan dampak positif baik kepada Tuhan dan ciptaannya, sekaligus sesuai yang dikehendakinya. Ini adalah satu kesatuan yang harus dimaknai secara utuh. Nah, ketika sudah memahami kalimat ini secara utuh, mari kita uji apakah kebiasaan-kebiasaan kita sudah sesuai dengan kalimat ini. Contoh kebiasaan atau case atau kejadian-kejadian yang kita ambil contoh lah ya. Ketika kita merasa baik karena membelikan sesuatu atau membelikan makanan yang enak-enak, tapi ternyata yang dibutuhkan itu adalah makanan yang biasa-biasa, yang penting sehat. Pertanyaan berikutnya adalah,
apakah Tuhan menganggap itu baik? Contoh kasus yang pertama. Contoh yang kedua atau kebiasaan-kebiasaan yang berikutnya. Seringkali kita merasa baik karena melakukan pekerjaan dengan cepat. Ternyata yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang teliti, pekerjaan yang rapi, pekerjaan yang tidak bercacat. Coba kita uji sekali lagi. Apakah Tuhan menganggap ini adalah sesuatu yang baik? Bahkan ketika kita merasa baik karena kita sudah mendoakan orang lain, tetapi dengan hati yang kecut, tangan yang gigir, apakah Tuhan juga menganggap ini adalah sesuatu yang baik? Begitulah banyak kebaikan-kebaikan yang sekali lagi merasa kita lakukan, tetapi ketika tidak sesuai dengan kehendaknya, jangan salahkan ketika tidak ada hasilnya atau tidak ada feedbacknya, bahkan mengecewakan. Jadi saya ingatkan saudara, untuk bisa berhasil baik melakukan sesuatu maupun mengatur keuangan atau mencari keuangan, ada dua kunci yang harus kita pegang. Kunci yang pertama adalah lakukan dengan baik dan setia sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua, lakukanlah dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.生命有帮助。我相信你是上帝家，永不会失败。你是我成为的神，永远的勇士。我相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. 我相信